Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hermayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara, akan mengadakan diskusi untuk tugas demonstrasi konstituen modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berdiskusi dengan beliau. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kemalu Agung, Kecamatan Agung Selatan, Kota Bumi, Lampung Utara. Beliau adalah Ibu Mai Wahyuni SPD MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat ya, Bu? Ini kabarnya Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi Bu, pada hari ini kami selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara itu ada tugas wajib, Bu. Tugas wajibnya di modul 3.1, yaitu pengambilan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini kami sebagai calon guru penggerak ini mengulik di beberapa sekolah yang diwajibkan itu 3 kepala sekolah yang harus kami kunjungi, dan di situ kami akan mencari tahu bagaimana apa dan solusinya jika di sekolah ibu itu ada suatu masalah gitu, ada suatu masalah yang mengharuskan ibu untuk mengambil keputusan apa yang terbaik yang untuk kedepannya sekolah ibu itu supaya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Nanti di pertanyaan tersebut mungkin itu yang memang benar-benar sudah ibu lakukan, sudah ibu terapkan di sekolah ibu, solusinya bagaimana, langkahnya bagaimana, supaya masalah tersebut bisa menemukan jalan keluarnya seperti itu ya Bu, yang tidak merugikan di salah satu pihak manapun, seperti itu Bu. Nah, jadi kita langsung aja ya Bu. Di pertanyaan yang pertama, selama ini Bu, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu, dilema etika atau bujukan moral? Mungkin ya berdasarkan pengalaman saya ya, untuk pertama kali masuk di sini, yang saya awal itu masalah moral itu, anak-anak terlalu biasa mengucapkan kata-kata yang kurang etika kalau di dalam pandangan saya. Nah, dalam hal ini yang saya lakukan adalah pertama mungkin saya pendekatan kepada anak-anak. Jadi kalau mereka kaget ataupun mereka ada terkejut oleh temannya, mereka itu mengucapkan kata-kata yang bagus. Nah, itu saya setiap kali saya datang lebih pagi, saya lebih awal, saya ngobrol dengan anak-anak. Coba sih Nak, kalau memang kalian itu terkejut, tolong ucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Dan alhamdulillah Bu, melalui pendekatan secara emosional ya kepada anak-anak itu mengerti bahwa tolong kalian itu sudah besar, kalian bisa memilih dan memilah bagaimana kata-kata yang bagus diucapkan, walaupun mungkin konteksnya di dalam keluarga, di dalam lingkungan mereka itu terbiasa dengan kata-kata yang menurut saya kurang baik untuk di lingkungan sekolah. Itu pendekatannya secara persuasif atau kekeluargaan dengan anak-anak. Dan alhamdulillah selama saya menjabat di sini sekarang, saya tidak lagi mendengar kata-kata yang menurut kita yang berada di lingkungan dunia pendidikan itu kurang baik. Nah, itu mungkin yang untuk adab ya Bu. Nah, terus untuk masalah mungkin juga ada yang masalah kebersihan ya. Jadi seperti Ibu lihat sendiri bahwa halaman sekolah kami itu kan tampak sekali ya. Kalau dari depan tuh misalnya banyak sampah, banyak plastik. Nah, itu solusi yang saya berikan kepada anak-anak, bahwa anak-anak yang tidak melakukan piket di dalam kelas, maka mereka bersama-sama
melakukan piket untuk di luar kelas, jadi halaman. Jadi mereka sudah mengerti kapan nih piket jadwal kelas saya untuk piket di halaman, sehingga baik itu di dalam ruangan ataupun di halaman itu tampak bersih, dipandang mata itu indah. Itu mungkin untuk masalah adab dan untuk kebersihan dan anak-anak, terus dengan kata-kata yang kurang baik itu. Nah, baik Bu. Jadi di sini inti permasalahannya yaitu adab ya Bu ya. Yeah. Kebiasaan anak gitu Yeah. ya. Kebiasaan anak yang pada awalnya sebelum ibu masuk sini tuh bisa dibilang kurang baik gitu Yeah, ya Bu ya. yeah. Ya, kurang baik. Jadi setelah adanya pendekatan ibu Yeah. secara individual gitu, bahwasanya kata-kata yang tidak baik atau yang terbiasa di rumah itu janganlah dibawa ke Iya, sekolah. di sekolah. Kemudian untuk kebersihan juga ibu sudah menerapkan ya Bu, piket yang wajib dilakukan anak, Iya. baik di dalam kelas maupun di Iya. luar kelas. Oke Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini masalah, mungkin masalah kenakalan ya. Kalau itu masalah yang sering saya hadapi itu masalah bullying ya, misalnya membuli. Jadi dalam hal ini mereka itu terkadang tidak paham apa sih yang termasuk di dalam bullying itu. Bully itu sendiri dengan seenaknya saja mereka terkadang memanggil nama anak itu dengan nama orang tuanya, terus menyebut secara fisik anaknya itu misalnya kelihatan gendut, yang gendut gitu. Nah, mereka sebetulnya tidak sengaja mereka itu melakukan pembulian ya, hanya mereka itu belum paham apakah itu termasuk memang membuli atau tidak. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi Bu, saya memberikan pengertian kepada guru-guru ya, kepada guru-guru untuk tolong Bu setiap harinya diingatkan bahwa membuli itu contohnya seperti ini, mengatakan temannya, kamu ini kok nggak bisa nulis, kamu itu mohon maaf ya, artinya kamu itu nggak pinter, kamu itu gendut, kamu itu makanya banyak. Nah, itu tolong setiap hari anak-anak itu diberi pengertian bahwa itu sudah termasuk membuli. Apalagi kemarin kita mengambil keputusan bahwa anak yang memang betul-betul belum mampu untuk belajar di kelas selanjutnya memang terpaksa kita tinggal. Dan itu saya katakan dengan anak-anak semuanya bahwa anak tersebut jangan sampai ada yang ngejek atau mengolok bahwa anak itu nggak naik itu karena nggak pintar. Nah, itu saya tekankan pada anak-anak. Mengapa? Karena saya inginnya anak yang memang tidak naik itu tidak merasa rendah diri. Toh memang mereka itu pada dasarnya bukan karena nggak pintar ya Bu, hanya mungkin karena ya terlambat saja. Artinya teman-teman yang menulis mereka banyak bermain. Nah, itu saya katakan, itu yang saya tekankan bahwa jangan sampai ada yang mengejek ataupun mengolok-olok kalaupun ada temannya yang tidak naik kelas. Sekali lagi saya tekankan, itu bukan karena bodoh, tapi itu hanya tertinggal. Dan alhamdulillah mereka enjoy saja. Bagi anak yang tidak naik kelas itu ya saya katakan begini, sekarang kan kamu misalnya ya ibu kasih beban kamu 10 kilo, kamu membawa itu tidak berat, misalnya bawa beras kanan kiri kamu, nah ibu tambah lagi 10 kilo menjadi berapa? 20 kilo. Nah, anak-anak merasa berat enggak? Iya Bu. Nah, seperti itu juga lah pandangan kami tentang anak-anak itu layak atau tidaknya naik ke kelas selanjutnya. Dan alhamdulillah pendekatan orang tua juga saya lakukan, artinya mereka tidak ada masalah bahwa anak-anak itu tinggal kelas tuh tidak membuat mereka rendah diri gitu Ya. Jadi bully gitu ya Bu. Ya, Iya, memang kadang-kadang anak-anak itu tidak paham Bu. Iya. Apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya sama salah satu contoh bully, cuma mereka tidak paham bully itu apa gitu ya Bu. Jadi masih sering mereka ucapkan dan itu kan memang perlu kita sosialisasikan kepada anak-anak bahwa apa sih yang termasuk, itu kan banyak sekali Bu, dan itu memang untuk di lingkungan sekolah sama sekali tidak diperbolehkan. Terima kasih
Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya, silakan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang saya lakukan itu kalaupun misalnya ada kenakalan siswa ya, itu biasanya saya serahkan dulu kepada wali kelasnya. Artinya pendekatan dulu ya, wali kelasnya itu seperti apa dengan anaknya kan. Yang pasti terkadang wali kelas itu akan cerita dengan saya masalah kenakalan anak. Terus saya beri solusi, Bu, kira-kira Ibu harusnya langkah-langkahnya seperti ini. Misalnya panggil dulu orang tuanya, terus lakukan pendekatan dengan orang tuanya. Tetapi kalaupun memang Ibu masih artinya tidak mampu untuk menghadapi permasalahan ini, maka tolong nanti wali murid itu tolong panggil untuk menghadap saya. Dan itu memang sering Bu saya lakukan. Kalau saya kira-kira memang anak itu kenakalannya misalnya ini, artinya kenakalannya sudah di level yang agak ini ya, atau misalnya mohon maaf ini mungkin mereka merokok gitu, walaupun saya tidak tahu, tetapi saya mendengar bahwa lingkungan itu ada yang mengatakan bahwa Bu si A itu merokok, maka saya panggil orang tuanya, terus anaknya juga saya panggil, terus saya lakukan pendekatan di situ. Saya katakan bahwa kalau sampai merokok itu kebetulan ini di lingkungan sekolah ini, mohon maaf, anakmu bisa dikeluarkan. Jadi dengan begitu orang tua juga kan yang selama ini kadang orang tua kadang dibohongi anaknya ya, mereka minta uang untuk jajan, tapi tanpa artinya dalam pengawasan yang ketat, terkadang mereka itu malah untuk membeli sesuatu yang ya walaupun terkadang ini baru hanya cerita Bu, tetapi saya menjaga itu supaya anak-anak itu tidak terlanjur. Artinya kalaupun yang sudah belajar mencoba itu biasanya mereka langsung dipanggil orang tuanya, mereka akan pengawasan itu dari orang tua pun dari sekolah, sehingga kita bekerja sama untuk agar anak ini berubah sikap. Yang jelas saya libatkan semua Bu, mulai dari guru, mulai saya sendiri sebagai pimpinan ya, terus dengan wali gitu. Tapi yang terpenting saya lakukan adalah pendekatan secara kekeluargaan dulu. Baik Ibu, jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan ini berarti pertama Ibu memanggil wali kelas dulu yang bersangkutan, kemudian menghadirkan wali murid kemudian Ibu menangani menangani masalah ini supaya bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Menarik sekali ya Bu ya, pertanyaan ini jawabannya benar-benar cukup baik gitu Bu, sempurna lah. Kita lanjut pertanyaan sama ya Bu, yang selanjutnya ya Bu, yang keempat yaitu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kalau kita berbicara masalah ranah untuk kebijakan ya Bu Yanti, di sini masing-masing kita sebagai pimpinan ya atau individu pasti mempunyai cara dan solusi yang berbeda-beda ya setiap individunya. Nah, kebetulan kalau saya ini lebih awal saya menjalin hubungan itu saya lakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Contohnya kalau dulu kita masalah disiplin ini ya Bu, artinya disiplin itu kan kalau tidak tumbuh dari dalam hati kita, terkadang kita juga sebagai guru ya kadang suka artinya kurang disiplin. Nah, maka dari itu terkadang saya katakan dengan Bapak dan Ibu sekalian Bu, mohon maaf kalaupun memang ada keperluan dari Bapak dan Ibu yang memang sifatnya urgent, Bapak silakan berkirim kabar dengan saya, karena apapun itu Bapak dan Ibu itu adalah tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Dalam hal ini mereka terkadang karena ini mohon maaf ya Bu, artinya karena memang kebetulan banyak guru-guru yang di sini tuh memang yang senior saya, artinya saya memang perlu sedikit mengolah emosi saya supaya saya bisa menyampaikan apa yang saya maksud dan mereka mengerti. Dan itu memang
memang bukan hal yang mudah. Saya lebih baik kita itu berbicara itu dengan teman teman sebaya ataupun yang lebih muda sehingga kita bisa memberi pengarahan. Tapi ternyata kalau kita memberikan kepada senioritas kita itu agak lumayan gitu. Jadi kembalinya itu saya monggo kita laksanakan ini bebannya. Jadi kebanyakan kebijakan yang saya ambil adalah kebijakan yang memang saya ajak sharing, sehingga bukan kebijakan yang sakot harus begini, tidak Bu. Jadi kebijakan saya lebih melihat apa nih kepentingan mereka, apa nih keperluan mereka, kesusahan mereka, sehingga saya bisa memberikan solusi di situ. Dan ini lebih efektif sih saya rasa daripada saya harus secara tertulis guru harus datang pagi. Itu saya rasa lebih ke hati ya, kalau kita ayo Bu, sekolah ini adalah milik kita bersama, ayo kita bangun bersama dimanapun tempatnya kita berada itu. Iya Bu, artinya tetap ya Bu ya, yang namanya kita sebagai senior dan junior itu meskipun posisi kita atau golongan kita di atas mereka, tetapi secara usia, secara pengalaman kerja mereka itu lebih tinggi dari kita, tetap adab itu lebih utama ya Bu, itu lebih utama daripada kita. Jadi saya juga sering katakan dengan mereka, Pak, Ibu, tolong anggap saya ini, boleh saya anggap saya ini sebagai adik atau sebagai anak, karena mereka betul-betul Bu, secara pengalaman, secara ini mereka jauh di atas saya. Jadi jika kita melakukan pendekatan secara keluarga itu jadi lebih terbuka, lebih efektif lah. Efektif ya. Oke, selanjutnya Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Kalau tantangan itu ya pasti ada tantangan ya, artinya sejauh itu, tapi saya tidak menganggap itu sebagai tantangan sih, artinya itu saya anggap bahwa itu sesuatu yang memang belum dilaksanakan dengan baik saja. Contohnya mungkin masalah meningkatkan kedisiplinan ya Bu ya. Jadi di sini untuk masalah kedisiplinan itu sebetulnya menjadi menjadi hal yang ayo sini kita ini perlu loh disiplin, tetapi dengan mengingat lingkungan itu saya sarankan hanya begini saja, Bapak dan Ibu, kita ini mau pembelajaran itu lebih pagi atau kita pulang lebih siang. Itu saja yang saya katakan dengan Bapak dan Ibu guru saya, dan mereka memilih kalau begitu kita datang lebih pagi saja Bu. Nah kalau lebih pagi, itu kan sebetulnya dengan mereka mengatakan lebih pagi itu ada tuntutan-tuntutan yang akan mengikuti di belakangnya. Apa contohnya? Mungkin mereka itu bangun lebih pagi, datang ke sekolah lebih pagi, dan itu akan ini Bu, mengikuti daripada saya banyak masuk jam sekian. Saya hanya seperti itu, tapi mereka lupa atau mereka tidak menyangka bahwa dengan dikatakan kita berangkat lebih pembelajaran dimulai lebih pagi itu akan ada yang mengikuti ya. Contohnya kita dari disiplin waktu itu insya Allah kita sudah itu. Tapi saya anggap bukan tantangan Bu, itu artinya kalau tantangan kan sudah yang signifikan lah ya. Itu memang sesuatu yang memang mungkin mereka selama ini tertidur, mereka lupa bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk melatih anak kita disiplin. Dan alhamdulillah sekarang sudah pembelajaran itu sudah lebih pagi lagi, dan mereka juga sudah tidak seperti dulu lagi ya. Keren sekali ya Bu ya, istilahnya Ibu ini tidak ada tantangan gitu ya Bu, hanya saja memang mereka belum memahami apa yang menjadi tugas utama mereka itu. Jadi dengan Ibu memberikan mereka keinginan apa, dalam artian kesepakatan apa yang bisa kita terapkan di sekolah ini supaya pembelajaran di sekolah kita ini lebih baik lagi gitu ya. Dengan cara Ibu memberikan mereka pilihan. Apakah masuk lebih awal atau pulang lebih siang. Nah, itu salah satu trik ya Bu ya. Biasa sekali Bu, ini bisa saya terapkan nanti di sekolah saya selanjutnya. Selanjutnya Ibu,
selama ini memiliki sebuah tata atau jadwal, maksudnya gini ya Bu, misalnya ada suatu masalah gitu ya, ada suatu masalah itu, jika ada masalah itu apakah Ibu dalam penyelesaiannya kasus tersebut ada jadwalnya gitu ya Bu, atau begitu ada kasus langsung Ibu selesaikan saat itu, atau memang ada jenjang waktunya gitu Bu? Tergantung permasalahannya ya. Kalau memang permasalahannya itu saya anggap dalam level-level biasa saja, atau ini tidak menyangkut pihak luar, dalam hal ini pihak luar itu atau wali murid yang lain, atau permasalahan itu hanya anak-anak, biasanya untuk permasalahan anak-anak itu saya selesaikan, saya minta saran dari wali kelasnya untuk menyelesaikan. Jadi dalam hal ini saya itu bukan tanggung jawab penuh, tapi mereka saya tanya dulu kelas berapa dan insya Allah kelas berapa, dan nanti saya serahkan dulu kepada gurunya bagaimana cara guru itu menyelesaikan. Dan nanti kalau memang saya rasa mereka itu artinya dalam pengambilan keputusan itu belum cocok, maka saya akan menanyakan sedikit. Dan itu bisa dilihat Bu, setiap ini bukan saya toksik atau bagaimana ya Bu, kami itu punya buku kegiatan Bu. Jadi buku kegiatan itu buku yang memang setiap kali kita tulis. Jadi ada masalah atau tidak, buku itulah memang dari buku itu kita bisa melihat anak-anak atau siapapun yang pernah ada masalah, permasalahannya itu apa, solusinya itu bagaimana, itu ada buku kegiatan itu. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan itu ada semua di situ. Jadi dalam hal ini yang mungkin perlu ditekankan itu tidak semua tanggung jawab atau itu ada pada kepala sekolah. Tapi saya percaya bahwa tim FOK saya itu, mitra kerja saya itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Walaupun nanti pengambilan keputusan tetap ada di tangan kepala sekolah sebagai pimpinan. Jadi saya tarik kesimpulan dari yang diucapkan ini, permasalahan itu bagaimana bagaimana permasalahan itu sendiri, apakah urgent atau memang harus Ibu tangani langsung atau bisa diselesaikan sendiri oleh wali kelasnya ya Bu. Jadi kemudian memang di sekolah Ibu sudah ada buku kegiatan ya Bu. Jadi di buku kegiatan itu Ibu atau seluruh warga sekolah itu bisa tahu apa saja yang dilakukan seluruh warga sekolah pada saat atau pada hari-hari selama pembelajaran di sekolah. Jadi mungkin buku itu kemungkinan Bu kedepannya itu pada waktu anak itu memang ada masalah yang seperti saya ceritakan bahwa kasusnya nanti dia tidak naik kelas, jadi kita punya bukti-bukti yang otentik bahwa ini loh anak tersebut sudah berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi, ini ada tanda tangannya anak tersebut, sehingga kita memang segala sesuatunya itu kan harus ditunjang dengan bukti yang otentik. Nah itulah salah satu bukti yang memang kita nilai kita bisa menjadi pegangan kita. Terus selanjutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Misalnya Ibu melibatkan kakak wakil kepala sekolah, seperti itu, atau ada pihak luar gitu. Kalau untuk mengatasi permasalahan itu Bu, kebetulan saya ini tidak meminta pihak dari luar. Biasanya kalau itu menyangkut guru itu maka saya ajak guru itu berbicara itu pun terkadang saya home visit ya, artinya saya datang ke rumah beliau, apa sih yang menjadi kesulitan, sehingga saya jaga betul privasi mereka. Kalaupun itu menjadi rahasia keluarga, saya menganggap saya adalah keluarganya. Jadi dalam hal ini saya pendekatan dengan personal kepada guru tersebut, sehingga guru yang lain itu kalau bisa tidak mengetahui permasalahannya. Jadi saya rasa saya nggak perlu melibatkan orang luar lah kalau untuk masalah ini. Jadi saya menganggap dengan terjalinnya kekeluargaan yang baik, permasalahan itu pasti ada. Jadi intinya gini ya Bu, jika ada suatu masalah Ibu turun tangan langsung turun tangan langsung. Kira-kira apa ini yang menjadi kebutuhan anak buah saya, apa yang menjadi kebutuhan guru ini secara personal ya Bu. Jadi Ibu bisa
menyelesaikan masalahnya di luar jam sekolah ya Bu. Dengan misalnya dengan contohnya yaitu ibu datang ke rumah si guru tersebut menanyakan langsung ya apa yang kira-kira menjadi permasalahannya, sehingga guru yang lain atau rekan-rekan yang lain itu tidak dipublik gitu tidak dipublikasikan bahwa si A ini punya masalah seperti ini Bapak Ibu, jadi bagaimana jalan solusinya seperti itu, tidak ya Bu. Jadi ibu melakukannya dengan personal, yaitu datang langsung ke rumah si guru tersebut menanyakan langsung gitu. Jadi kalaupun memang ada masalah keluarga, saya juga bisa berbicara dengan istrinya atau suaminya, saya juga bisa informasi dari anaknya sebetulnya apa sih yang menjadi titik permasalahan itu, dan itu lebih ini sih Bu, artinya lebih membahagiakan saya karena saya menyelesaikan masalah di sini sebagai pimpinan tanpa ada pihak-pihak atau teman-teman yang lain yang tahu dulu persoalan yang sebenarnya. Ya, itu kalau masalah personal ibu masalah dewan guru ibu. Tetapi jika misalnya itu masalah siswa gitu, masalah siswa, apakah itu juga berlaku gitu untuk wali murid tersebut? Iya. Kalau untuk permasalahan siswa nih Bu ya, yang sudah saya lakukan ini kemarin memang ada yang anak-anak itu kembali ke bully itu, pendekatan saya begini, kalian boleh di sekolah sini, nanti baru boleh pulang setelah orang tua kalian menjemput. Nah disitulah ya, pada waktu kan orang tuanya pasti bertanya-tanya kenapa orang anak saya ini sampai jam sekian belum pulang, artinya. Nah terus mereka, oh iya tadi ini anak si misalnya Amelia itu belum boleh pulang kalau orang tuanya belum menjemput. Nah setelah orang tuanya menjemput, disitulah saya jalin komunikasi dengan orang tuanya. Kenapa kok anakmu belum pulang sampai jam segini? Saya utarakan, saya tetap juga punya anaknya, nak sekarang kamu cerita, ini ada orang tuamu, ini ada ibu, ceritakan apa yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu ceritakan tersebut, sekarang ceritakan kepada orang tuamu. Dan dalam hal ini yang mereka ternyata memang yang saya gali dari itu, mereka tidak ada komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Jadi setelah di sini saya katakan untuk keduanya bahwa nak, kamu ada apa-apa yang harus tahu permasalahan itu adalah orang tuamu. Juga orang tua, tolong kalau anaknya itu pulang sekolah cerita, dengarkan, bila perlu kasih masukan, jangan mama ini capek, jangan sampai seperti itu. Dan itu memang kalau untuk yang murid itu Bu, setelah artinya orang tua menjemput mereka satu persatu, saya katakan permasalahannya, sampai saat ini mereka tidak bermasalah lagi dan memang sudah terbangun. Dan saya memang silakan, kalaupun memang ada permasalahan silakan datang ke rumah saya, silakan datang ke sekolah, pintu sekolah terbuka untuk permasalahan anak-anak. Jadi walaupun di luar jam pelajaran tetap menerima ya jika ada suatu permasalahan siswa atau permasalahan guru, itu ibu masih siap atau tetap siap ya Bu, di sekolah ya di rumah. Terkadang saya sampai jam hampir asar itu Bu di sini, kadang sendirian ya, karena menjemput mereka kan orang tua, kadang ada yang bertani ya belum pulang Bu, anaknya ada itu ya seperti itu Bu. Pada dasarnya kita itu sebenarnya bukan pimpinan Bu, tapi kita itu pelayan ya Bu. Pelayan siapa ya? Pelayan anak-anak, pelayan guru itu. Luar biasa sekali Bu Sapri ini. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, yang sudah kita bicarakan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu, dari hasil pembicaraan kita pada pagi hari ini? Sebetulnya ya pembelajaran yang utama ya yang bisa saya petik, terutama untuk etika itu, saya bersyukur sekali sampai di titik ini saya itu diberi amanah, dan saya yakin betul Bu, semua yang amanah yang diberikan kepada saya itu dari Allah itu nantinya akan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan itu karena memang saya menganggap itu satu amanah ya, jadi saya juga mengambil keputusan itu kepada, terutama untuk guru dan siswa-siswa saya itu tidak jauh dari bagaimana kita mengambil itu secara etika, bagaimana kita itu dengan hati nurani, sehingga bagaimana kita memandang permasalahan itu dari sudut agama, itu yang penting Bu, karena
segala sesuatunya itu kalau kita sudah bicarakan, kita sudah mengambil keputusan, kalau ada campur tangan Allah di situ, ya saya bukan ustadz, bukan ini Bu ya, tapi saya menyatakan kalau ada permasalahan yang sifatnya memang berat, saya kembalikan ya Allah, begitu saja kepada Allah, bahwa beri hamba kekuatan, itu saja. Dan itu memang membuat apa ya Bu, segala sesuatu permasalahan yang kita hadapi itu akan menjadi lebih ringan. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang saya ambil dalam pengambil keputusan itu, saya juga selalu melibatkan, artinya di sini sharing dengan teman-teman, artinya bukan itu keputusan yang mutlak dari saya, karena saya sadari betul kalau satu komitmen itu memang didasari oleh kebersamaan, insya Allah itu semuanya akan melaksanakan komitmen itu tanpa paksaan. Itu saja mungkin pembelajaran yang saya petik dan saya laksanakan sampai saat ini. Bisa saya ambil kesimpulan ya Bu, bahwa suatu keberhasilan di sekolah itu adanya kolaborasi ya Bu, adanya keterbukaan antara pihak sekolah, kepala sekolah, semua warga sekolah itu semua harus terlibat, komite semua itu harus terlibat dan terbuka ya Bu. Sehingga dengan adanya keterbukaan itu kita bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Secara bijaksana. Wah, luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu atas diskusinya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat ya. Sehat-sehat ya, Bu, Sukses ya. untuk Sehat-sehat, calon guru penggeraknya. Amin. Doa Ibu yang terbaik. Demikianlah tadi hasil diskusi kami pada pagi hari ini bersama beliau, yaitu Ibu May Wahyuni SPD MM. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kemalo Agung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun perkenalkan, nama saya Hermayanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara atau berdiskusi dengan Ibu Tika. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemalo Agung, Kabupaten Lampung Utara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan pemberian. Ya, alhamdulillah. Tujuan saya kesini Bu, bahwasanya kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara ini ada tugas yang mengharuskan kami mewawancarai 3 kepala sekolah, yaitu salah satunya kepala sekolah yang di sekitaran tempat tinggal kita. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana kami selaku calon guru penggerak ini menimba ilmu ya Bu, berbagi pengalaman dengan kepala sekolah, bahwasanya setiap kepala sekolah itu pasti mempunyai suatu kendala atau pasti mempunyai masalah di sekolah tersebut, dan bagaimana caranya kepala sekolah tersebut dapat memberikan atau mencari solusi atas masalah tersebut, dan bagaimana jalan keluarnya yang terbaik supaya solusi ini, masalah ini bisa diatasi, seperti itu Bu. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Kalau memang misalnya nanti Ibu tidak berkenan menjawab, jika tidak apa-apa Bu. Ini juga hanya kita ngobrol-ngobrol ya Bu, jangan dianggap seperti resmi tegang gitu, enggak, jangan ya, kita seperti bercerita biasa. Saya hanya ingin berbagi pengalaman. Kita mulai ya Bu ya. Silakan. Di pertanyaan yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya sejauh ini saya menjadi kepala sekolah. Teks dulu jadi perkenalkan, nama saya Vika Denisa Putri dari SD 1 Kemalo Agung. Saya kepala sekolah di sini.
walaupun permasalahan yang cukup serius, semuanya berjalan dengan baik. Memang kebanyakan anak-anak sekarang ini pada intinya moral dan etika itu memang sangat minim. Kenapa saya katakan sangat minim? Karena mereka mungkin terdidik dari rumah itu sudah terbiasa seperti itu, jadi di sekolah mungkin terbawa, jadi ya mereka masih membawa perilaku dari rumah itu ke sekolah. Nah, ini merupakan tantangan bagi kami sebagai seorang guru dan kepala sekolah, gimana caranya merubah anak menjadi lebih baik dari kebiasaan sikap dan tingkah laku yang kurang baik di rumah. Itu adalah tantangan kami. Jadi ya kami berusaha semaksimal mungkin, tidak akan pernah lelah untuk selalu membimbing dan mendidik anak-anak kami menjadi lebih baik. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD 1 Kemalo Abong ini, alhamdulillah kalau masalah yang besar itu nggak ada ya Bu ya. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Serius tidak ada. Hanya terkendala masalah moral dan etika ya Bu. Memang kadang moral dan etika itu kebiasaan Bu, kebiasaan dari rumah itu terkadang anak-anak itu memang dibawa ke sekolah. Betul. Jadi itu salah satu PR kita ya Bu, untuk mendidik anak itu gimana caranya, bagaimana caranya merubah moral mereka yang negatif menjadi moral yang positif ya Bu. Oke, bagus sekali loh Bu. Kita lanjut yang kedua ya Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oh ya, di dalam mengambil sebuah keputusan tentu saja itu merupakan tantangan sangat berat bagi saya. Tetapi jika semuanya kita kerjakan dengan bersama, istilahnya dengan dewan guru kita saling kerjasama, maka insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan baik. Contohnya mungkin ada kasus anak perkelahian atau apa, itu saya tidak langsung akan menegur anak, tetapi melalui dewan guru wali kelas masing-masing, melalui tahapan proses. Jika wali kelas mendapatkan kendala atau tidak bisa mengatasi, baru kepala sekolah akan turun tangan. Nah, dari situ mungkin kita obrolkan dulu dengan wali kelas, baru dengan wali murid ketemu bersama dengan anaknya, apa solusinya, apa jalan keluarnya. Itu mungkin akan mendapatkan suatu pemecahan masalah mungkin bagi saya. Nah, dari situ saya sebagai seorang pemimpin harus berusaha memberikan keputusan itu yang tidak bisa merugikan sebelah pihak antara wali kelasnya dengan wali muridnya. Jadi harus seimbang, istilahnya harus adil. Itu merupakan memang sangat berat bagi kepala sekolah untuk memberikan keputusan. Tetapi ya di sini saya sebagai kepala sekolah ya harus tegas untuk memberikan sanksi kepada mereka yang istilahnya masalah itu kurang pas atau kurang gimana. Jadi ya semuanya harus dicari jalan keluarnya bersama. Ya, artinya bisa saya tarik kesimpulan Bu, jika ada suatu masalah gitu ya Bu ya, kita sebagai kepala sekolah kita serahkan dulu dengan guru yang bersangkutan ya Bu, atau wali kelas yang bersangkutan. Nah, jika guru atau wali kelas tersebut sudah bisa mengatasi, jadi kepala sekolah tidak perlu lagi turun tangan ya, ikut campur. Tetapi jika memang kepala sekolah wali kelas tersebut tidak bisa mengatasi itu, kepala sekolah wajib turun tangan ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu pengambilan keputusannya. Kemudian lanjut yang ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Maksudnya bagaimana? Langkah-langkah itu maksudnya gini, tahapan-tahapan apa yang seperti biasa Ibu lakukan? Itu tadi silakan wali kelas
itu mengatasi masalah masing-masing. Iya. Selagi mereka masih bisa, kita tidak bisa ikut campur. Iya. Tetapi kalau mereka tidak bisa mengatasi, baru kita turun tangan untuk ikut mengatasi masalah tersebut. Betul sekali Bu. Jadi wali kelas dulu ya Bu Iya. ya, yang punya wewenang gitu ya. Wewenang, iya. Wewenang atas anak didiknya yang ada di kelas tersebut ya. Iya, karena mereka yang lebih tahu sifat anaknya masing-masing gitu. Betul sekali. Karena mereka yang setiap hari berhubungan dengan anak tersebut ya. Kita lanjut yang keempat ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Mungkin sedikit saya selalu setiap rapat itu memberikan masukan kepada wali kelas supaya mereka itu tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan Iya. kepada anak-anaknya di sela-sela materi itu untuk selalu tidak bosan-bosannya membimbing dan mendidik, memberikan hal-hal yang positif supaya mereka bisa meniru dan mencontoh bapak ibu gurunya yang ada di sini. Iya. Jadi kembali lagi ke wali kelasnya ya Bu ya. Iya. Wali kelasnya itu yang harus memberikan pemahaman kepada anak tersebut hal-hal apa saja yang positif yang memang harus wajib kita lakukan, dan hal-hal apa saja atau hal-hal yang negatif yang seperti apa yang tidak bisa kita lakukan, dan harus memberikan contoh ya Bu. Iya. Contohnya ya Selain itu juga kan kita waktu rapat wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 kita selalu memberikan peringatan kepada mereka, mohon bimbingan dan kerjasamanya untuk mendidik kita putrinya di rumah. Selain itu kan tidak harus 100% guru yang di sekolahan. Iya, yang bertanggung Yang jawab ya Bu bertanggung ya. jawab lebih itu ya orang tuanya. Kita di sini sebagai orang tua yang kedua itu sudah berusaha memberikan dan bimbingan yang terbaik, tetapi semuanya itu ya kembali selesai ke orang tuanya gitu. Iya, karena porsi kita di sekolah itu hanya beberapa jam ya Bu. Iya. Kita mendidik anak itu hanya ada beberapa jam, sisanya memang kita kembalikan kepada orang tua murid tersebut. Lanjut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, tantangannya sejauh ini ya, alhamdulillah kami tidak ada kasus yang lebih berat. Maka ya kami sejauh ini belum pernah menemukan itu, ya nggak tahu tantangannya nanti seperti apa. Iya. Kalau untuk sejauh ini nggak ada ya Bu? Tidak Ya, ada alhamdulillah. masalah yang cukup serius. Iya, yang cukup serius ya. Kalau masalah kecil gitu, misalnya masalah kecil bisa kita Iya, atasi bisa sendiri diatasi. tanpa harus melibatkan semua pihak ya Bu Iya. ya. Oke. Kita lanjut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu Bu pada saat penyelesaian kasus? Misalnya gini Bu, ada suatu masalah gitu ya Bu, ada suatu masalah, apakah harus Ibu tangani saat itu juga, selesaikan saat itu juga, atau Ibu memberikan jenjang waktu gitu Bu? Maksudnya, oh ini ada masalah ini, besok lah nanti kita ini dulu lah, kita selesaikannya besok atau minggu depan gitu, atau jika ada masalah langsung Ibu selesaikan hari itu juga? Misalkan di sekolahan saya terdapat kendala atau masalah yang cukup serius, Iya. saya tidak akan langsung begitu saja Iya. memberikan vonis atau apa Iya. ya, tetapi akan saya musyawarahkan dulu dengan dewan guru bagaimana jalan keluarnya dan bagaimana jalan terbaiknya dengan kasus-kasus seperti ini. Iya. Langkah-langkahnya mungkin akan saya ambil seperti itu. Walaupun saya kepala sekolah dan saya berhak memberikan keputusan, Iya. tetapi di bawah saya kan masih ada Dewan dewan guru ya. yang istilahnya bisa saya ajak sharing, saya ajak ngobrol, apa sih masalah ini, bagaimana sih baiknya, bagaimana jalan keluarnya. Itu tidak bisa saya sendiri memberikan keputusan, tetapi saya harus mengobrolkan masalah tersebut kepada dewan guru saya. Artinya gini ya Bu, jika ada suatu masalah kita selesaikan bersama. Bersama. Tidak ada, walaupun sebagai kepala sekolah itu memang punya wewenang ya Bu, Iya. wewenang untuk memutuskan apapun. Memutuskan apapun. Cuman kita sebagai pimpinan juga
punya kewajiban juga Bu, kewajiban sebagai kita gitu ya. Kira-kira suara terbanyak yang terbaik apa nih gitu ya. Iya, Nah, solusinya artinya, apa? iya, solusinya apa gitu. Jalan Artinya, keluarnya apa? iya, artinya kita sebagai di seluruh warga sekolah itu memang kita punya Harus ikut andil. iya. Karena satu rumah satu masalah, Iya. ya itu yang harus Betul. kita selesaikan Betul bersama. sekali. Iya. Betul sekali. Artinya harus ada keterbukaan ya Bu, ya betul, tidak memutuskan salah satu pihak. Luar biasa ibu muda satu ini. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Maksudnya gini Bu, selama ibu mengambil keputusan itu biasanya ibu sering apa ya, mencurahkan ke siapa gitu Bu, kira-kira yang kira-kira bisa membantu saya ini wakil kepala sekolah misalnya, atau guru senior seperti itu Bu, yang tempat ibu sering ini loh Bu bercerita jika ada masalah itu saya harus gimana ya, seperti itu Bu. Mungkin kalau untuk sejauh itu, Ya, ya itu tadi, saya mungkin hanya beberapa orang aja yang khusus untuk tempat curhat lah ya, curhat, iya. sebelum mengambil keputusan. Tetapi ya saya obrolkan dengan beliau Iya. berdua, bagaimana Ada gitu nih ya, Bu, ya? bagusnya. Iya. Ada Mm-mm. sama 2 orang guru lah. Ada ya? Ya, ada. Yang jelas tuh ya kita berbagi pengalaman ya Bu. Iya. Misalnya kalau saya sendiri ini gimana kan, ada sih Bu kadang hati kita itu bingung gitu kan, saya ini harus gimana ya, seperti itu. Iya, karena semua istilahnya permasalahan apa? Pengambilan keputusan. Semua pengambilan keputusan itu kan tidak hanya satu pemikiran, Iya. tetapi dari beberapa pemikiran Iya. seseorang yang kita anggap, kita percaya Iya. dan bisa memberikan solusi. Mm-mm. Mungkin itu yang bisa saya ajak ngobrol, itu yang enak ya. Mungkin sebelum ke dewan guru yang lain, saya Iya. bicarakan ke 2 orang tersebut. Artinya memang sebelum ibu mengambil keputusan atau memberikan keputusan atau meminta pendapat dengan dewan guru yang lain, memang ibu punya atau ada seseorang yang bisa tempat ibu mencurahkan dulu ya Bu, tempat ibu Iya. bertukar pikiran lah ya, Berpikiran, kira-kira bagaimana, mana iya selanjutnya langkah saya apa, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, Iya. dari semua hal yang sudah disampaikan ibu pada pagi hari ini Bu, pembelajaran apa yang dapat ibu ambil atau ibu petik dari pengalaman ibu untuk mengambil keputusan? Ya, semuanya itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik, sebaiknya kita selalu bekerja sama. Intinya saya sebagai atasan tidak pernah membeda-bedakan bawahan saya si A dan si B, jadi selalu apapun permasalahannya akan selalu saya bicarakan kepada mereka. Tetapi masalahnya itu apa dulu ya? Iya. Maksudnya kita harus memilah. Iya. Ini masalah yang apa sih yang bisa diobrolkan ke umum, dan masalah pribadi, berarti kan kita harus istilahnya memberikan Kalau misalnya gini Bu ya, masalah pribadi Iya, gitu ya, itu berarti kita menyelesaikannya secara personal. personal. Iya. Tetapi kalau intern sekolahan, Iya. nah itu berarti kita obrolkan Iya. dengan guru-guru apa sih pemecahan jalan Iya. keluarnya, seperti itu. Intinya ya kita untuk semuanya itu harus perlu kerjasama dan kekompakan itu. Betul sekali. Oke Bu, luar biasa Ibu satu ini Bu. Terima kasih Sama-sama. sekali buat waktunya. Terima kasih juga atas kunjungannya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa suatu pembelajaran atau kemajuan sekolah gitu ya Bu, Iya. itu adanya kerjasama ya Bu. Kerjasama dan kekompakan. Iya, ada Tidak kerjasama ada dari kerjasama, kompakan segala tidak akan pihak. berjalan. Iya, seluruh warga sekolah itu harus kerjasama, Iya. maka terciptalah suatu pendidikan yang lebih Lebih baik. Oke Bu, terima kasih sekali Bu ya. Iya. Oke baiklah, terima kasih pada pagi hari ini. Pembicaraan kami pada pagi hari ini alhamdulillah ya sudah selesai dengan ibu yang muda ini yang masih
luar biasa ilmunya. Semoga nanti bisa saya terapkan Bu di sekolah saya Bu. Demikianlah percakapan kami pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Hermayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara dengan beliau. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 1 Sinar Ogan, yaitu Ibu Ika Yuristina SPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Baik, sehat Sehat ya. ya, alhamdulillah Bu, sehat. Pada pagi hari ini Bu, bahwasanya kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara itu mewajibkan kami Bu di modul 3.1 tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini Bu, tujuannya kami ini menimba ilmu, menimba pengalaman dengan kepala sekolah. Biasanya setiap sekolah punya masalah ya Bu, sudah pasti kita di sekolah itu punya masalah. Nah, di mana masalah tersebut, bagaimana cara penyelesaiannya Bu? Maksudnya suatu sekolah itu jika ada suatu masalah, Ibu sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah pasti menyelesaikan masalah itu dengan tahapan-tahapan seperti apa Bu? Seperti itu. Langkah-langkah apa yang biasanya Ibu lakukan jika di sekolah Ibu tersebut ada masalah seperti itu Bu? Nah, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya, sekiranya Ibu bisa menjawab silakan, tapi jika Ibu tidak berkenan juga tidak apa-apa Bu. Karena ini hanya sebatas pengalaman yang pernah dan pastinya sudah pernah Ibu alami selama menjadi kepala sekolah. Kita mulai ya Bu ya. Di pertanyaan yang pertama, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kritikan moral? Itu dalam konteks apa? Dilema etika dan moral. Di sini bisa kita ambil kesimpulan Bu. Biasanya kalau Ibu menghadapi suatu masalah gitu, kira-kira masalah apa yang pernah Ibu alami, pernah Ibu terapkan atau pernah Ibu dapatkan di sekolah Ibu? Tentang etika moral ya. Nah, kalau etika moral ini ya, untuk yang sering dan sangat-sangat jelas sering terjadi itu, yaitu masalah kedisiplinan siswa-siswinya. Jadi saya ambil dari lingkungan sekolah kita sendiri, yaitu SD 1 Sinar Ogan. Untuk kedisiplinannya itu kita terapkan memang sudah dari sekolahnya itu, dari dewan gurunya juga ikut kerjasama dalam mendidik dan mendisiplinkan anak-anak didiknya semua. Jadi kalau mereka juga tidak ada campur tangan kerjasama juga tidak berjalan dengan baik. Kedisiplinan, contoh misalnya kita kan masuk sekolah itu jam 7 pagi. Itu dari kita memang sudah selalu diingatkan bahwa masuk sekolah itu jam 7 pagi. Jadi nanti di dewan gurunya mengingatkan lagi dengan siswa-siswanya, wali kelasnya itu diingatkan lagi kita masuk jam 7 pagi. Sehingga nanti siswa itu berpikir bagaimana caranya bisa sampai di sekolah itu, apapun bentuknya, apapun yang terjadi itu jam 7 sudah berada di sekolah. Tapi dengan catatan juga dewan gurunya juga sudah di sekolah jam 7 pagi. Jadi mencontohkan dengan siswa itu jam 7 harus sudah berada di sekolah, dan yang dicontoh pun seperti para dewan guru juga jam 7 pagi sudah berada di sekolah. Nah, itu bentuknya menyelesaikan etika dan moral itu harus ada balance kerjasama antara dewan guru, lingkungan sekolah, dan para siswa-siswa SD 1 Sinar Ogannya juga. Moral yang
harus kita terapkan di sekolah itu yaitu kedisiplinan ya Bu. Ya, kedisiplinan itu mencakup seluruh pihak sekolah, ya siswa, ya dewan guru dan semua pihak sekolah. Pertanyaan yang kedua ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau contoh kasus seperti ini yang sama-sama dari kedua belah pihak benar, dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya sering terjadi di sekolah ini, anak yang super dan super aktif, Ya. bukan kalau dibilang nakal jangan Ya. super aktif, Yang aktif ya Bu. aktif yang nggak bisa diem di kelasnya. Nah itu di saat jam pelajaran itu kadang kan mereka tidak mengikuti dengan fokus apa yang diajarkan oleh ibu gurunya. Iya. Jadi timbullah amarah si guru ini karena sudah mencapai puncak kesal. Jadi mungkin refleks, ditegur dengan perkataan jangan itu tidak digubris atau dihiraukan oleh si siswanya itu. Ditegur lagi mungkin sampai 2-3 kali nih. Jadi biar si anak yang super aktif ini dicubit atau ditegur oleh dewan guru atau dijewer sedikit, itu menimbulkan masalah. Ya. Jadi si siswa ini, si anak ini tidak terima dengan kelakuan gurunya, tapi si anak juga tidak menyadari karena memang dia kan sudah super nakal dan juga tidak mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh ibu gurunya. Jadi dia mengadulah dengan si orang tuanya. Orang tua tidak terima, mengadu lagi ke pihak sekolah kalau sudah dibuatkan cerita anaknya dipukul atau dicubit atau dijewer. Tidak terima. Jadi si guru sudah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Nah, di sini Ibu Ika yang mendengarkan ceritanya saja dulu. Untuk dari kesaksian daripada wali muridnya sudah didengar. Nah, jadi tugas Ibu Ika menengahi daripada masalah ini, dipanggil semua, yaitu dewan gurunya dipanggil. Udah selesai itu si wali murid dipanggil, anaknya juga dipanggil, kita dudukkan musyawarah, kita cari solusi. Itu bagaimana bisa terjadi, apakah si gurunya yang salah atau si anaknya yang salah juga. Jadi tidak bisa menyalahkan dua-duanya, karena terutama ibu pasti juga karena kejadiannya di dalam lingkungan sekolah kita SD 1 Sudarogan, jadi harus ibu cari solusi yang tidak ribut dan kedepannya si anak juga bisa berubah, dan juga si guru tidak juga harus sesabar-sabarnya dalam mendidik anak yang super aktif. Iya. Itu Bu. Ya. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya jika ada masalah seperti itu ya Bu, Ibu sebagai kepala sekolah itu menengahi ya Bu ya, antara siswa yang bersangkutan dengan dewan guru serta wali murid. Karena pertanyaan ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk prosedur daripada masalah yang di atas itu kita ambil langkah memanggil wali murid, memanggil si anak, dan juga memanggil wali kelas di kelas tersebut. Jadi kita temukan mereka, kita cari jalan tengahnya, jalan keluar supaya kedepannya tidak seperti itu lagi dan sama-sama bisa berubah dari anak yang super aktif bisa mengikuti apa yang ajaran ibu gurunya yang dilakukan di kelas. Oke Bu ya. Tetap wali kelasnya dulu ya Bu yang kita temui, kita tanya langsung apa masalahnya, penyebab masalahnya apa, dan nanti kemudian kita mengambil solusi. Namanya solusi yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Di sini maksudnya selama Ibu mengambil keputusan itu apakah ada tantangannya? Kira-kira kalau ada apa, kalau nggak ada juga tidak apa.
masalah ada tantangan dalam mengambil keputusan di sekolah ini sungguh tidak ada. Karena apa? Kita kan bergerak bukan sendiri, kepala sekolah, dewan guru, lingkungan sekolah. Jadi kalau memang ada permasalahan sedikit itu sama-sama cari solusi, sama-sama kita cari kesepakatan sehingga timbullah sebuah keputusan yang baik. Jadi kalau untuk tantangan dan masalah tidak ada karena memang ada solusinya semua. Keren sekali loh Ibu ini. Masih muda sudah bisa mengambil keputusan itu dan menganggap semua masalah itu tidak ada tantangan ya Bu ya. Semua bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Oke, kita lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya gini Bu, Ibu punya suatu masalah gitu ya. Misalnya ada suatu masalah di sekolah nih Bu ya. Kira-kira Ibu dalam penyelesaiannya itu apakah menggunakan jenjang waktu? Atau begitu ada masalah langsung Ibu selesaikan, atau jika ada masalah Ibu yang besok aja kita selesaikan? Oh, kalau untuk seperti itu, kalau misalnya masalah itu sudah jelas apa duduk masalahnya, ya kenapa jadi harus menunda-nunda Bu Rema? Kita langsung selesaikan aja. Karena tidak ada PR lagi, tidak ada unek-unek di hati. Jadi biar clear, biar selesai, langsung diselesaikan hari itu juga. Jadi tidak perlu juga ada masalah Nggak usah. langsung diselesaikan. Nah, selanjutnya Bu, ini sedikit lagi selesai. Dalam Ibu mengambil keputusan itu kira-kira Ibu adakah yang tempat Ibu bisa mencurahkan itu Bu? Misalnya gini, Ibu ada masalah nih. Kira-kira Ibu ada nggak tempat Ibu untuk meminta bantuan? Tempat Ibu bertukar pikiran dulu sebelum Ibu mengambil keputusan. Jadi itu tadi dari awal sudah dijelaskan, namanya sekolah ada timnya dalam arti nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dewan guru, tanpa bantuan lingkungan sekolah dan perangkat yang lainnya. Jadi kalau memang ada masalah tetap itu diceritakan lagi, kita minta saran dengan wakil kepala sekolahnya terlebih dahulu, baru nanti kita rundingkan lagi dengan dewan guru sehingga tidak berjalan sendiri. Harus sama-sama. Luar biasa ya Bu, berarti dalam pengambilan keputusan itu kepala sekolah memanggil atau berkontribusi dengan wakil kepala sekolah dan seluruh dewan guru ya Bu. Luar biasa Ibu ini. Terakhir nih Bu, dari sekian pertanyaan yang saya ajukan pada pagi hari ini, pengalaman apa Bu yang bisa diambil dari keputusan yang kita ambil pada pagi hari ini? Pengalaman daripada masalah-masalah yang terjadi di lingkungan, di ruang lingkup sekolah ini, yaitu semua masalah itu harus asal dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan yang lain, dengan dewan guru. Jadi apapun itu tetap harus sama-sama, tidak ada yang ditutup-tutupi, harus terbuka dan bermusyawarah, itu lebih baik. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan ya Bu, bahwa semua masalah itu ada solusi. Dan yang kedua yaitu terbuka ya Bu, bersikap terbuka dengan seluruh pihak sekolah, bahwasanya tidak ada masalah itu tidak ada solusinya ya Bu, pasti ada jalan keluarnya asalkan kita mau terbuka dan bermusyawarah. Oke, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan Bu. Sama-sama Bu, Sudah mengganti sukses ya. Bu. Lulus ya. Amin. Demikianlah perbincangan kami pada pagi hari ini dengan beliau. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sinarogam yang luar biasa pengalamannya yang bisa kita terapkan untuk selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.